Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal Taxation Literature yang selalu menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mata betul buat para sobat dan besti semua. Pada awal tahun yang baru ini, saya akan mencoba membagikan mengenai PMK 108 tahun 2025 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2026. Topiknya mengenai penyampaian laporan informasi aset kripto. Nah, saya berharap nanti setelah dengan video ini teman-teman bisa mengetahui pentingnya teman-teman apabila berinvestasi di aset kripto harus melaporkan aset kriptonya di dalam SPT tahunan pribadi milik teman-teman semua. Melalui slide ini saya akan menjelaskan prosedur atau penyampaian laporan informasi aset kripto. Kriteria penyedia jasa aset kripto yang wajib melaporkan Crypto Asset Reporting Framework atau CARF adalah yang memenuhi keterkaitan hukum atau nexus yang meliputi dan diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, entitas atau orang pribadi yang merupakan subjek pajak Indonesia. Kedua, entitas yang didirikan atau diatur berdasarkan hukum Indonesia, mempunyai status badan hukum di Indonesia atau berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau laporan informasi perpajakan kepada DJP sehubungan dengan penghasilan entitas. Ketiga, entitas yang dikelola dari Indonesia atau entitas atau orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tetap di Indonesia. Apabila penyedia jasa aset kripto pelapor CARF memfasilitasi transaksi melalui cabangnya yang berlokasi di Indonesia, wajib menyampaikan laporan informasi aset kripto otomatis dalam rangka perjanjian internasional dengan yurisdiksi partisipan atau yurisdiksi tujuan. Jenis usaha dari penyedia jasa aset kripto pelapor CARF dapat berupa pedagang aset keuangan digital dan pihak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai pelapor. Untuk mencegah terjadinya duplikasi pelaporan, karena penyedia jasa aset kripto pelapor memiliki keterkaitan hukum atau nexus di yurisdiksi partisipan yang lain, berlaku ketentuan. Pertama, untuk penyedia jasa aset kripto pelapor entitas tidak diwajibkan melakukan pelaporan dan prosedur identifikasi rekening keuangan di Indonesia, sepanjang kewajiban tersebut telah dipenuhi di yurisdiksi partisipan lain karena PJAK pelapor merupakan subjek pajak di yurisdiksi partisipan lain tersebut. Kedua, entitas yang dikelola dari Indonesia atau entitas yang mempunyai tempat usaha tetap di Indonesia tidak diwajibkan melakukan pelaporan dan prosedur identifikasi rekening keuangan di Indonesia, sepanjang kewajiban tersebut telah dipenuhi di yurisdiksi partisipan, karena entitas tersebut didirikan atau diatur berdasarkan hukum yurisdiksi partisipan lain, atau berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau laporan informasi perpajakan kepada otoritas pajak yurisdiksi partisipan. Ketiga, entitas yang mempunyai usaha tetap di Indonesia tidak diwajibkan melakukan pelaporan dan prosedur identifikasi rekening keuangan di Indonesia, sepanjang kewajiban tersebut telah dipenuhi di yurisdiksi partisipan lain karena dikelola dari yurisdiksi partisipan yang dimaksud. Keempat, untuk orang pribadi tidak diwajibkan melakukan pelaporan dan prosedur identifikasi rekening keuangan di Indonesia, sepanjang kewajiban tersebut telah dipenuhi di yurisdiksi partisipan lain karena merupakan subjek pajak di yurisdiksi partisipan yang dimaksud. Kelima, PJAK pelapor CARF tidak diwajibkan melakukan pelaporan dan prosedur identifikasi rekening keuangan di Indonesia, sepanjang kewajiban tersebut dipenuhi oleh cabangnya di yurisdiksi partisipan lain. Keenam, untuk entitas atau orang pribadi tidak diwajibkan melakukan pelaporan dan prosedur identifikasi rekening keuangan di Indonesia, sepanjang telah menyampaikan pemberitahuan bahwa kewajiban pelaporan dan prosedur identifikasi tersebut telah dipenuhi berdasarkan ketentuan yurisdiksi partisipan lain yang mempunyai keterkaitan hukum yang serupa secara substansial dengan keterkaitan hukum di Indonesia. Apabila PJAK pelapor CARF memenuhi kriteria atau ketentuan tersebut di atas sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, maka kewajiban penyampaian laporan berlaku ketentuan dilaksanakan pertama kali atas tahun data 2026.
Kewajiban penyampaian laporan berlaku ketentuan dilaksanakan pertama kali atas tahun data sejak tahun PJAK pelapor CARF memenuhi kriteria atau ketentuan tersebut di atas. Untuk PJAK pelapor harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke DJP. Pengguna aset kripto orang pribadi yang wajib dilaporkan merupakan setiap orang pribadi subjek pajak dalam negeri dari yurisdiksi tujuan pelaporan, termasuk warisan yang belum terbagi dari pribadi yang sudah meninggal, pejabat atau administrator yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari entitas pemerintah, suatu negara atau yurisdiksi yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Pengguna aset kripto, entitas yang wajib dilaporkan adalah setiap entitas yang negara domisilinya merupakan yurisdiksi tujuan pelaporan, kecuali pertama, sahamnya diperdagangkan secara teratur di satu atau lebih bursa efek. Kedua, related entity dengan entitas pada huruf A. Ketiga, entitas pemerintah. Keempat, organisasi internasional. Kelima, bank sentral. Atau yang keenam, LJK lain dan atau entitas lain selain investasi. Nanti Sobat dan Besti bisa dilihat di lampiran PMK 108 2025 di lampiran 6 huruf A angka 5 huruf K butir 2. Laporan transaksi aset kripto paling sedikit memuat: pertama, identitas pengguna aset kripto berupa nama lengkap, alamat terkini di negara domisili, negara domisilinya, taxpayer identification number pada setiap negara domisili pengguna aset kripto, tempat dan tanggal lahir apabila pengguna merupakan orang pribadi, kemudian status pemberian pernyataan diri yang valid oleh pengguna, lalu identitas setiap pengendali entitas yang merupakan orang pribadi dalam hal telah dilakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai ketentuan CARF. Kedua, identitas PJAK pelapor CARF berupa nama, alamat, dan nomor identitas perpajakan. Ketiga, transaksi relevan dalam tahun kalender berupa transaksi pertukaran aset kripto yang relevan dan mata uang fiat, transaksi pertukaran antara satu atau lebih jenis aset kripto yang relevan, transaksi pembayaran retail yang wajib dilaporkan dan atau transfer aset kripto yang relevan. Apabila pengguna aset kripto memiliki lebih dari satu negara domisili, pelapor menyampaikan untuk masing-masing negara domisili. Pada saat pembukaan akun pengguna aset kripto baik pribadi maupun entitas, PJAK pelapor CARF wajib pertama, meminta pernyataan diri yang valid kepada calon pengguna aset kripto yang merupakan dokumen terpisah dari dokumen pembukaan akun pengguna aset kripto. Kedua, melakukan klarifikasi kewajaran atau validitas pernyataan diri berkaitan dengan pembukaan akun aset kripto, termasuk dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan prosedur anti pencucian uang dan atau prinsip mengenal nasabah. Ketiga, menentukan negara domisili pengguna aset kripto berdasarkan pernyataan diri yang valid dan hasil klarifikasi kewajaran. Direktorat Jenderal Pajak berwenang meminta informasi dan atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan kepada lembaga keuangan dan atau PJAK pelapor CARF dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dan atau pelaksanaan ketentuan perpajakan. Permintaan informasi dan atau bukti atau keterangan paling sedikit memuat: pertama, informasi dan atau bukti atau keterangan yang diminta. Kedua, format dan bentuk pemberian informasi dan atau bukti atau keterangan yang diminta. Dan yang ketiga, alasan dilakukan permintaan tersebut. Permintaan tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui portal wajib pajak atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, secara langsung melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Walaupun aturan ini lebih ditujukan untuk penyelenggara jasa aset kripto, namun kita sebagai investor yang berinvestasi di aset kripto perlu mengetahui hal itu juga, karena hal ini relevan dengan kita dan cukup penting yang harus kita perhatikan dari poin-poin yang saya jelaskan tersebut. Nah, saya berharap para Sobat dan Besti sudah mengetahui mengapa pentingnya Sobat dan Besti yang
berinvestasi aset kripto, wajib melaporkannya di dalam SPT tahunan milik Sobat dan Besti semua. Dan jika berkenan, silakan Sobat dan Besti tuliskan di kolom komentar alasan mengapa pentingnya Sobat dan Besti perlu melaporkannya dalam SPT tahunan pribadi, dikaitkan dengan slide yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Semoga informasi tersebut bermanfaat, dan saya berharap semoga Sobat dan Besti bisa mengambil manfaat dari sharing slide yang saya telah berikan tersebut. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Bye!